Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sempat sehingga kita bisa dipertemukan kembali di majelis ilmu ini, tentunya di kajian keluarga sakinah. Alhamdulillah sudah memasuki episode yang ke-47, Ibu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang kami hormati Bapak PCM Wonosobo dan juga Ibu pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Wonosobo, dan tak lupa seluruh jamaah kajian KKS yang semoga selalu sehat dan juga selalu diberikan lindungan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita buka pengajian KKS pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai karena jamnya sudah jam 8 lebihnya banyak, Ibu. Agar tidak mundur, nanti masih ada kajian Ahad Pon di Gor SMA Muhammadiyah. Kepada Ustadz Maksun SHI ME atau Caksun dipersilahkan untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kajian keluarga sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu, majelis silaturahim. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu dari rumah menuju tempat ini menjadi sarana bagi kita semuanya, dimudahkan jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang etos al-asr. Apal sedanten nggih? Surat al-asr. Kita sareng-sareng ya. Kita kajian tafsir ya, kita membahas bareng-bareng. Apal sedanten nggih? Monggo sareng mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat
wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 3 ayat yang pendek tetapi di dalamnya punya cakupan makna yang sangat luas. Al-Asr ini ada satu peristiwa, kalau biasa disebut dengan asbabun nuzul itu. Kata Muhammad Abdu di dalam tafsir Al-Manar, dulu orang-orang Arab itu pada sore hari biasa mereka itu duduk-duduk, ya, bercakap-cakap membicarakan soal kehidupan mereka. Awalnya bicara baik-baik saja, lama-kelamaan kemudian saling menyinggung persoalan-persoalan pribadi. Sudah mulai timbul permusuhan di antara mereka, yang satunya merasa tersinggung dan lain sebagainya. Maka kemudian awalnya hanya ngobrol saja, duduk-duduk saja, kemudian saling membuli, maka terjadilah permusuhan. Lalu mereka mengatakan ini gara-gara waktu asar. Gara-gara waktu asar. Maka Allah memperingatkan bahwa yang salah itu bukan waktu asarnya, tetapi perbuatan manusia itu yang menggunakan waktu itu untuk bercakap-cakap, untuk ngobrol yang tidak ada pangkal ujungnya, sampai kemudian saling bermusuhan, saling membuli. Jadi waktu itu nggak salah apapun, ya. Maka Allah bersumpah wal asr. Ada yang mengatakan wal asr itu adalah waktu asar itu sendiri yang harus kita jaga, karena biasanya waktu asar itu nanggung, apalagi anak-anak muda, wayahe jam bola jam 3 misalnya setengah 3 udah siap-siap, wis mesti hilang itu sholat asarnya. Nah ini berkaitan dengan asar. Nah, mengapa al-asr cuma 3 ayat semua orang hafal? Imam Syafi'i itu kemudian membuat satu kesimpulan. Ini saya sebut sebagai kesimpulan. Imam Syafi'i mengatakan begini, laulam yunazzal illa hadi surah lakafatin nas. Seandainya Allah itu tidak menurunkan ayat atau surat kecuali surat Al-Asr ini, lakafatin nas, maka cukuplah bagi manusia surat Al-Asr ini. Jadi surat Al-Asr ini cukup untuk menjadi pedoman manusia. Seandainya Allah hanya menurunkan surat ini saja. Ini kesimpulan Imam Asy-Syafi'i. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, lau tadabbaron nasu hadi surah lakafatahum. Seandainya manusia, kita semua mentadaburi, mengkaji surat ini, surat Al-Asr, lakafatahum, maka itu sudah mencukupi bagi manusia menjadi pedoman di dalam hidupnya. Nah ini surat Al-Asr. Jadi cuma 3 ayat semua orang hafal. Bahkan jamaah rahimakumullah, Yai Ahmad Dahlan itu mengajarkan surat Al-Asr itu hampir 8 bulan. Ada yang mengatakan 7 bulan, 8 bulan. Lebih lama daripada surat Al-Ma'un. Kalau surat Al-Ma'un itu hanya 3 bulan melahirkan teologi transformatif. Lahir PKU, lahir panti asuhan. Itu surat Al-Ma'un. Diajarkan Yai Ahmad Dahlan selama 3 bulan. Surat Al-Asr ini diajarkan Yai Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya setiap hari.
itu sampai 8 bulan. Iku nek ora kiai gede niku ya wis entek. Kira-kira nyampekne apa maneh wong 8 bulan kok menyampaikan hanya 3 surat 3 ayat ini. Ya. Jadi itu saking pentingnya. Surat Al-Asr inilah yang kemudian melahirkan institusi amal soleh yang bernama Muhammadiyah. Jadi kalau Al-Ma'un yang kemudian melahirkan teologi Al-Ma'un, melahirkan transformasi sosial, lahir PKU, lahir panti asuhan, maka Wal Asri ini melahirkan institusi amal soleh yang bernama Muhammadiyah. Ini termasuk 17 kelompok ayat yang diajarkan Yai Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya. Ya, ini surat Al-Asr. Ya, maka begitu penting sampai Imam Syafi'i mengatakan demikian. Seandainya hanya surat ini saja, maka cukup menjadi pedoman manusia. Padahal surat itu 30 juz. Seandainya laulam yunajjal, seandainya tidak diturunkan ayat surat kecuali hadis surat, kecuali surat ini, lakafatahun nasi, maka cukuplah itu bagi manusia menjadi guidance, menjadi pedoman bagi kita. Ini pentingnya kemudian surat Al-Asr. Di antara keutamaan lagi surat Al-Asr ini disebutkan di dalam At-Tabrani dari Ubaidah bin Khafs. Kana rajulani min ashabir Rasulillah. Ada dua seorang dari sahabat Nabi. Idal taqaya lam yaftariqa. Kalau dua sahabat ini bertemu, maka keduanya tidak akan berpisah. Illa ala ayakra ahaduma alal akhar suratul asri, kecuali salah satu dari dua orang tadi yang bertemu, sebelum mereka berpisah, mereka masing-masing membacakan surat Al-Asr. Jadi misalnya saya bertemu dengan Pak Amir, maka sebelum kita berpisah, saya membacakan surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pak Amir juga membacakan kepada saya. Setelah itu kemudian berpisah. Jadi ini memang ayat atau surat bubaran. Mulane riyen pas sekolah sekolah SD ngene mboten? Kan baca wal asri to nggih. Nah, sakniki baca akibaratul majlis napa-napa nggih. Mulane diarani surat bubaran. Jadi nek pajake rampung sekolah baca wal asri kemudian pulang masing-masing. Ini mengamalkan hadis ini. Nggih, mengamalkan hadis ini. Jadi kalau ada dua orang bertemu, keduanya belum berpisah kecuali membacakan surat ini. Ya, mengingatkan tentang waktu. Ya, sampai 8 bulan itu kenapa sampai diulang-ulang? Kira-kira jenengan nek diulang 8 bulan setiap hari surat Al-Asr bosen mboten? Al-Ma'un 3 bulan itu sudah ada yang tanya, Pak Yai kok ya terus-menerus diulang-ulang surat Al-Ma'un? Ternyata gampang jawabannya Bayi Ahmad Dahlan. Lah wis dipraktekno hurung. Nek apal saya kira pun apal. Nek paham pun paham, tapi pun dipraktekke mboten. Setelah dipraktekkan surat Al-Ma'un itu, maka kemudian lahir panti asuhan, orang-orang fakir miskin, orang-orang dhaif dikumpulkan. Didusi tenggene Masjid Kauman Kota Yogyakarta menika. Ya, lahir panti asuhan. Jadi dipraktekkan betul. Begitu pula surat Al-Asr. Kira-kira gitu. Nek apale pun apal nggih. Nek ngertos artine kira-kira pun ngertos, tapi pun dipraktekke mboten. Babakan waktu itu kita itu baru tepat waktu kalau pas berbuka puasa. Mungkin mboten.
Nek pas buka poso kira-kira jenengan arep diundurke apa dimajuke? Tepat waktu itu hanya bab berbuka puasa. Setelah itu koyoke kok abot. Nggih. Maka ya Ahmad dan kenapa berulang-ulang wal asri diazan? Kenapa? Lho ngurung dipraktek-praktekkan. Nah, ini mengapa al asr itu penting. Ya, etos ini yang kemudian harus kita bawa di dalam kehidupan kita sehari, termasuk dalam berorganisasi. Ya kan, kadang undangannya ya jam 8 teko ya setengah 9, kadang ya. Jadi Yai Ahmad Dahlan mulang kayak gini ini wal asri itu supaya segera dilakukan, tidak sekedar dihafal, tidak sekedar dipahami, setelah hafal dipahami kemudian segera dilaksanakan. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, dari surat Al-Asr itu surat bubaran nggih. Kalau jenengan ketemu dua orang saudaranya sebelum berpisah saling berwasiat. Karena itu mengingat tentang pentingnya waktu. Tadi pagi saya sampaikan di Larkom. Kalau orang jualan, orang dagang, hari ini tidak mendapatkan keuntungan, besok hari masih kemungkinan bisa didapatkan. Tapi kalau orang sudah kehilangan kesempatan, kehilangan waktu, itu nggak bisa dibaleni. Jenengan sing yuswane wis umur 7 tahun arep balik 40 tahun ku ya mboten saged. Arep pengen kuat kaya nom-nomane mbiyen ngono ya ora iso. Itu kalau orang sudah kehilangan waktu nggak bisa dikembalikan. Paling hanya menyesali, ngapa mbiyen sik enom kok ora sungguh-sungguh, ngapa mbiyen sik enom kok ora belajar dengan sungguh-sungguh, ngapa mbiyen sik enom kok ora banyak melahirkan amal soleh. Menyesal kita kalau sudah lewat waktu itu. Tapi nek wong dagang urung entuk bati masih kemungkinan untuk bisa mendapatkan untung. Tapi kalau sudah kehilangan waktu susah untuk kita kembali lagi. Maka kita bersyukur jamaah rahimakumullah, di antara modal yang Allah berikan kepada kita itu adalah modal waktu dan kesempatan ini. Ya, maka kan Nabi mengatakan dua nikmat yang sebagian besar kebanyakan manusia itu rugi, tertipu, maghbun. Apa itu? As-sihhatu wal faraghu, kesehatan dan kesempatan. Itu sebagian besar kebanyakan orang rugi. Orang nggak bisa memanfaatkan. Dikasih kesempatan tidak digunakan untuk melahirkan amal soleh. Dikasih kesehatan, sehat tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Begitu loro wis arep ngopo? Ya, maka jamaah rahimakumullah, kenapa kemudian Yai Ahmad Dahlan itu 8 bulan ngajar surat Al-Asr kepada murid-muridnya, jangan sampai lengah. Ya. Maka ada ungkapan Pak Yai Ahmad Dahlan tentang wal asri ini. Ini saya bacakan, ini nggak bisa ini tadi, kalau bisa jadi ini. Saya bacakan redaksinya. Ini saya kutip dari KHR Hajid. Lengah. Kalau sampai terlanjur terus-menerus lengah, tentu akan sengsara dunia dan akhirat. Kalau kita di dunia ini tidak kita gunakan umur kita, waktu kita, kesempatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita akan sengsara. Bukan hanya di dunia, termasuk juga di akhirat. Ya. Maka dari itu jangan sampai lengah, kata Yai Ahmad Dahlan. Kita harus berhati-hati. Sedangkan orang yang mencari kemuliaan di dunia saja, kalau hanya seenaknya dan tidak bersungguh-sungguh, tidak akan berhasil. Kita mencari dunia
jenengan kerja ya sak geleme dhewe tidak bersungguh-sungguh oleh entuk ya tidak maksimal. Untuk mendapatkan dunia saja kita itu harus bersungguh-sungguh, apalagi mencari keselamatan dan kemuliaan di akhirat. Kalau hanya seenaknya sungguh tidak akan berhasil. Ini ucapannya Yai Ahmad Dahlan. Jadi sekali lagi kita lengah di dunia ini, maka sungguh tidak akan bisa kembali lagi. Maka kata Al-Ghazali di kajian saya tadi pagi di Al-Arqam, ad-dunya itu mazru'atul akhirat. Dunia itu mazru'ah, tempat menanam kebaikan-kebaikan yang nanti hasilnya akan bisa kita petik di akhirat nanti. Maka kalau Bapak Ibu hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah berupa umur, waktu, maka gunakan untuk melahirkan kebaikan-kebaikan, tanam sebanyak-banyaknya kebaikan di dunia ini. Maka hasilnya akan bisa kita petik di akhirat nanti. Semua hal yang diciptakan oleh Allah di dunia ini bisa kita gunakan bekal untuk akhirat kita. Jenengan punya harta. Harta niku bisa dibawa mati mboten? Bisa. Maksudnya enggak dipendem. Harta bisa kita bawa mati. Kita gunakan untuk jihad fisabilillah. Ya, waya zakat di zakati. Ya, minimal sebulan 10%. Zakat dengan 2,5%. Zakatnya pertanian saja 10%. 5 sampai 10. Kita zakat hanya 2,5%. Ya. Kemudian tambah lagi infak, tambah lagi sedekah. Jadi bisa kita gunakan. Seluruh fasilitas yang Allah berikan di dunia ini bisa menjadi sarana kita untuk akhirat kita. Termasuk umur. Maka hati-hati jamaah. Umur itu termasuk perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa an umrihi fima afna. Umur kamu gunakan untuk apa? Oke. Jadi jangan sampai lengah. Maka alhamdulillah ya saya mendapati beberapa orang yang baru belajar dengan sungguh-sungguh itu justru pada masa pensiun. Ya, pas urung pensiun itu ya biasa aja belajar agama, bahkan ya nggak ngerti sama sekali. Begitu wis pensiun kemudian sudah mulai gagap menyiapkan. Ya tetap menyesal, ngopo kok biyen-biyen ora belajar beragama yang baik. Maka ungkapannya Yai Ahmad Dahlan itu penting. Untuk mendapatkan dunia saja harus dengan kesungguhan. Untuk mendapatkan kemuliaan di dunia saja ya, orang harus bersungguh-sungguh menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, apalagi untuk mencari keselamatan dan kemuliaan di akhirat. Niki ucapannya Yai Ahmad Dahlan. Ya, maka gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Iktanim khamsan qabla khamsin. Ya, waktu muda sebelum tua, sempat sebelum sulit. Ya, jadi ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam surat Al-Asr itu manusia dibagi menjadi dua. Ada yang rugi, ya, seluruhnya menjadi rugi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Semuanya. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang dapat keuntungan, orang yang akan mendapatkan keselamatan itu 4. Iman, amal soleh, komitmen terhadap kebenaran, kemudian bersabar. Ya. Maka manusia itu punya iman itu sudah
modal besar. Iman itu modal besar kita. Ya. Sebaik apapun perbuatan kita, kalau tidak didasari dengan iman, ya sia-sia. Ya. Maka digandengkan iman dan amal soleh itu satu kesatuan. Kita berbuat baik itu manifestasi dari keimanan kita. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, termasuk kita hadir di majelis ini, manifestasi dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat Al-Hujurat ayat 15 Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, yakin bahwa Allah itu Al-Khaliq, pencipta. Yakin bahwa Allah itu Ar-Razik, yang memberikan rezeki. Yakin bahwa Allah itu yang memberikan keselamatan. Ya, yakin bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang kita sembah. Yakin bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang kita mintai pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bentuk keimanan kita kepada Allah, termasuk menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Summalam yartabu, kemudian tidak ragu, benar-benar yakin, iman itu menancap di dalam hatinya. Ya, setelah itu melakukan amal soleh. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, jadi iman kemudian digandengkan dengan amal soleh. Amal soleh di sini adalah apa? Di dalam surat Al-Hujurat disebutkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, jihad dengan harta dan jiwa. Orang itu, ya, kalau berkaitan dengan bab harta itu rondo udil, rondo berat. Tapi nek kon jiwae misalnya wis ora apa-apa lah, tak bantu bangun masjid, itu gampang sekali. Tapi begitu ada urunan, wis melipir. Maka Allah mendahulukan wajahadu bi amwalim, kemudian mereka berjihad, ya, dengan harta mereka, baru kemudian jihad dengan jiwa mereka. Karena umumnya ketika orang berkaitan harta itu rontok seret, berat untuk mengeluarkan, maka didahulukan itu. Ya, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Ya, jadi iman dan amal itu satu kesatuan. Kemudian amal soleh itu harus mencakup dua hal. Jadi iman itu sebagai pondasi, kalau dalam bahasa Muhammadiyah sebagai urwatul wusqa, ya, ikatan yang sangat kokoh. Itu iman. Ya. Maka dalam konteks amal soleh itu harus mencakup dua hal. Satu akhlasuhu, yang kedua aswabuhu. Amal sebaik apapun itu kalau bukan didasarkan, disandarkan kepada Allah, batal amal itu. Ya, batal. Maka iman itu harus apa? Amal soleh itu harus disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlasu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun jamaah, ikhlas itu ada banyak tingkatan. Oke? Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ini tingkatan yang tinggi. Orang beramal, ya, dia berlepas diri dari perhatian makhluk. Ya, dia tidak butuh apapun dari perhatian makhluk. Dia beramal hanya kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, hanya mencari ridhonya. Titik, nggak ada yang lain.
Niku tingkatan ikhlas. Yang kedua, ada orang yang beramal ya karena Allah, tetapi agar mendapatkan bagian akhiratnya. Kita melaksanakan sholat supaya kita mendapatkan surganya. Kita berinfak, bersedekah agar kita mendapatkan 700 kali lipat. Ya, jadi beramal karena Allah supaya mendapatkan bagian akhiratnya. Niku masih termasuk kategori ikhlas, tapi tingkatan yang kedua. Ada yang ketiga, orang yang beramal karena Allah untuk mendapatkan bagian dunia. Jenengan sholat duha, jenengan baca Waqiah, baca Ar-Rahman, ya, itu supaya mendapatkan bagian dunia, diberikan rezeki. Makanya doanya ketika sholat duha itu apa? Nek teko ngisor ditokin kondur diturunkan. Itu juga masih masuk dalam kategori ikhlas, hanya tingkatan yang nomor 3. Semuanya masih kategori ikhlas. Makanya ini karena masing-masing orang itu berbeda makomnya. Ada yang ikhlas yang nomor 1, ya, bahkan dia nggak butuh, ya, dia dapat surganya, dia hanya butuh yang membuat surganya itu saja. Ya, itu kan ungkapan Rabi al-Adawiyah kan niku nggih, membawa obor di tangan kanannya, membawa air di tangan kirinya, keliling pasar, ditanya, kenapa engkau melakukan hal itu? Saya ingin membakar neraka dan saya ingin membakar surga dan akan menyiram neraka. Kenapa? Karena orang beribadah sudah tidak lagi hanya kepada Allah, tetapi ingin tadi itu. Tetapi di dalam konteks kita, karena sesuai dengan makom kita masing-masing, imannya berbeda-beda, tidak mengapa kita melaksanakan ibadah sholat, kita berharap mendapatkan surganya, dijauhkan dari neraka. Karena banyak ayat yang berbicara tentang hal itu. Kita melaksanakan ibadah supaya kita diberikan rezeki yang banyak, ya tidak mengapa. Tergantung pada makomat-makomat. Semua itu masih masuk dalam kategori ikhlas, hanya ada tingkatan-tingkatannya. Jadi amal soleh itu mencakup 2, 1 akhlasuhu, 2 wa aswabuhu. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik apapun ibadah mahdho yang kita lakukan, jika tidak ada contohnya dari Nabi, ya batal. Dalam bab ibadah mahdho tidak boleh nambah-nambah, tidak boleh ngurangi. Dalam bab sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Sudah, ikuti saja. Dalam bab haji, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasikku. Tata cara ibadah bagaimana Rasulullah haji, kita ikuti. Gak boleh nambah-nambah, gak boleh ngurangi. Maka sebaik apapun dalam bab ibadah mahdho, kalau nggak ada tuntunannya, batal. Di dalam bab muamalah duniawiyah itu lebih luas, asalkan tidak ada larangannya. Jadi dalam bab ibadah mahdho, prinsipnya semuanya dilarang kecuali yang dibolehkan. Dalam bab muamalah duniawiyah, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah, untuk mengetahui ini dilarang atau tidak, ya dengan cara belajar seperti ini. Datang ke masjid-masjid ilmu, kita akan mengetahui, oh dalam bab ini dilarang, oh dalam bab ini diperintahkan. Ya. Maka jangan sampai kita ini terkena surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. 103 sampai 104 surat Al-Kahfi. Allah berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kami tunjukkan, kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Wong sing paling merugi perbuatannya.
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, wahum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'ah, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka sudah berbuat sebaik-baiknya. Rugi kita sudah menyangka sudah berbuat baik, tetapi oleh Allah dinilai kita yang termasuk wong sing paling merugi. Kan repot niku. Karena yang mengetahui hati kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita kena ayat ini, kita sudah merasa berbuat baik, tetapi kita disebutkan oleh Allah sebagai wong sing paling merugi dalam perbuatan. Ya. Jadi wahum yaksabuna, mereka menyangka annahum yuksinuna sun'ah, bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ada satu hadis bisa dibaca di dalam Riyadhus Shalihin atau di dalam Targhib wa Tarhib. Ya. Ada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu perang. Ya, orang yang meninggal menjadi syahid. Tetapi pada saat yaumul hisab ditanya oleh Allah, "Kenapa engkau melakukan hal ini?" Jawaban orang ini, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat-Mu ya Allah. Apa jawab Allah? Kadzabta, kamu berbohong. Kamu melakukan hal itu agar kamu disebut pahlawan. Yang kedua, ada orang yang mulang terus, ini kayak saya ini, hati-hati saya ini. Ya. Pagi ngulang, sore mulang, malam mulang, terus ditanya oleh Allah, kenapa engkau melakukan hal itu? Supaya ya hamba-hambamu ini bisa mengetahui yang hak dan yang batil, supaya bisa membedakan antara yang halal dengan yang haram. Apa jawab Allah? Kadzabta, kamu berdusta. Kamu melakukan itu semua agar kamu dianggap ustadz, kiai, ajengan, atau nama apapun. Yang ketiga, ada orang yang kaya raya, zakat ditunaikan, infaknya wis pokoke wonge nyah-nyoh, sedekah diberikan. Ditanya oleh Allah, kenapa engkau melakukan hal itu? Dijawab, karena di dalam hartaku ada hak orang lain. Apa jawab Allah? Kadzabta, kamu berdusta, kamu berbohong. Kamu melakukan hal itu agar kamu dianggap dermawan. Tiga-tiganya amalan besar. Jihad fisabilillah, mulang, mengajar, berinfak, bersedekah, tapi kesemuanya berakhir di neraka. Karena apa? Karena persoalan niat. Ya, tadi amal soleh sebaik apapun itu mencakup di dalamnya 2, akhlasuhu wa aswabu, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita sudah merasa berbuat baik tetapi dinilai Allah tidak, termasuk wong sing paling rugi. Kenapa? Karena kita beramal sudah tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita, jamaah rahimakumullah. Maka surat Al-Asr ini mengingatkan kita, iman itu menjadi dasar kita. Ya, amal soleh itu manifestasi dari iman. Maka seluruh aktivitas kita menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita berkhidmat di Muhammadiyah ini. Arep golek apa jal misale? Ya kan? Kita mau cari apa di Muhammadiyah? Kecuali kita hanya berkhidmah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, wong kadang yang ngetokno duit dhewe urunan misalnya. Jadi
Maka seluruhnya harus kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagian dari amal soleh yang tadi saya katakan adalah jihad. Jahadu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad ini bagian dari sabab datangnya atau dimasukkannya kita ke dalam surganya. Ya, menjadi sebab. Ini salah satu sebab, bisa macam-macam wasilah-wasilah yang lain. Maka Allah mengatakan am khasibtum an tadkhul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kau mengira akan masuk surga padahal belum nampak? Bagi Allah akan kesungguhanmu di dalam beramal itu. Ya. Jadi belum nampak kesungguhan kita di dalam beramal itu. Kita kok mau berharap surganya? Makanya di awal saya katakan Yai Ahmad Dahlan itu 8 bulan ngajar surat Al-Asr. Ya, belum nampak kesungguhan untuk melaksanakan surat Al-Asr itu, maka terus diulang-ulang. Ya. Maka kesungguhan, ya. Jadi tidak boleh kita melakukan amal kebaikan itu sageleme, walaupun juga kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun perbuatan baik kita itu. Tetap di hadapan Allah, walaupun kecil, jika karena Allah tetap dinilai besar. Daripada yang tadi perbuatannya besar tetapi bukan karena Allah, maka nilainya kecil sekali. Ya, maka kesungguhan itu penting di dalam melaksanakan amal kebaikan. Kemudian jamaah rahimakumullah, kenapa kemudian dalam konteks wa amilus sholihat ini saya lebih fokus pada aspek jihadnya ini. Di dalam surat At-Taubah ayat 88 Allah berfirman, lakinir rasulu walladzina amanu ma'u jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, mereka itulah orang-orang yang beruntung, harta dan jiwa. Hampir semua berkaitan dengan jihad itu diawali dengan harta dan jiwa. Kenapa enggak jiwa dan harta? Umumnya orang itu kayak berkaitan dengan harta, iku rondo susah. Maka ada ungkapan dari tokoh Muhammadiyah Jindar Tamimi itu menerapkan agama Islam dalam arti yang sebenar-benarnya tidak akan dapat tanpa berorganisasi. Ya, disertai dengan jihad bil amwal wal anfus, harta dan jiwa. Ya, ini amal soleh. Maka Yai Ahmad Dahlan itu juga menantang. Ini ungkapannya Yai Ahmad Dahlan, nantang orang-orang yang mengatakan membela berjuang di jalan Allah. Apa ungkapannya? Janganlah kamu berteriak-teriak sanggup membela agama, meskipun haram menyumbang nyawa. Jiwamu tak usah kamu tawarkan, jika Tuhan mau tentu akan mati sendiri. Tapi beranikah kamu menawarkan hartamu demi agama? Itulah yang lebih penting saat ini. Ini ucapannya Yai Ahmad Dahlan. Jadi nek wong ngomong jihad dengan jiwa, itu hampir sebagian besar orang bisa. Tapi Yai Ahmad Dahlan menantang, beranikah kamu menawarkan hartamu demi agama? Itulah yang lebih penting saat ini. Maka kalau kita dapati dalam Al-Quran itu, lafaz jahadu bi amwalikum itu didahulukan dibanding dengan bi anfusihim. Karena tadi berat kalau berkaitan dengan harta. Ya enggak berat gimana? Kita merasa dari pagi sampai sore kita mencari, tiba-tiba kemudian dikeluarkan. Itu naluri saja. Ya, apa namanya? Wajar saja. Tetapi justru disitulah nilainya kita depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu menahan, ya, nafsu kita
Jangan kowe kerjamu wis rekoso kok ditok-tokke enggak, tapi justru disitulah nilai kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Nek mung jiwa itu gampang. Tapi kalau sudah bab harta, ya, di dalam cerita itu kan Yai Ahmad Dahlan pernah menjual seluruh hartanya hanya untuk menggaji guru-guru sekolah. Nah, kita kayaknya belum ada sekarang ini yang kayak seperti itu. Seluruh kekayaan Yai Ahmad Dahlan dijual. Tujuannya apa? Untuk gaji guru-guru sekolah. Sekalipun juga kemudian dikembalikan. Ya. Tetapi bahwa berjuang, bersungguh-sungguh beramal soleh dengan harta itu satu hal yang penting di dalam kita membangun komunitas ini. Ya. Maka wa amilus sholihat itu, ya, amanu wa amilus sholihat itu tidak bisa dengan sendirian. Kenapa kemudian menggunakan kata jamak? As-sholihat itu jamak. Beramal soleh itu nggak boleh sendirian, harus berbareng-bareng. Maka saya membahasakan surat Al-Asr ini adalah Yai Ahmad Dahlan itu membangun institusi amal soleh dengan lembaga Muhammadiyah ini. Ya, melembagakan amal soleh itu surat Al-Asr ini. Kalau surat Al-Ma'un transformasi sosialnya, lahir PKU, lahir panti asuhan, sementara wal asr institusi lembaganya. Beramal soleh kalau kita sendirian nggak akan bisa menjadi jariah yang lama. Tapi kalau melalui lembaga, menjadi sekolah, menjadi madrasah, menjadi masjid, maka ini akan menjadi jariah yang berkelanjutan. Itu surat Al-Asr. Maka menggunakan wa amilus sholihat, pakai jamak, menunjukkan bagaimana kita beramal soleh itu secara bersama-sama. Ini saya sebut sebagai institusi amal soleh melalui Muhammadiyah. Kemudian yang tidak akan merugi siapa lagi? Orang yang punya komitmen terhadap kebenaran. Wa tawasau bil haq. Ada banyak penjelasan tafsir. Misalnya tafsir Al-Qurtubi mengatakan al-haq itu bitauhid. Itu ya berat. Mengajak kepada tauhid, kembali kepada Allah itu berat. Ya, tahayul bid'ah khurufat itu sampai sekarang masih. Ya, agenda besar Muhammadiyah masih berkaitan dengan hal itu, mengajak kepada tauhid. Ya. Kemudian ada yang mengatakan lagi, wa tawasau bil haq itu ai Al-Qur'an. Al-Qur'an. Mengajak kepada Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Itu nggih perkara yang berat. Mungkin kita sudah ngaji sudah. Tapi sudah kita mentadaburi isinya? Ya, mentadaburi, mengkaji isinya. Sudahkah kita mengamalkan setelah kita memahami? Wattawasau bil haq itu adalah Al-Qur'an. Kata Imam Asy'adi, wattawasau bil haq itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana kita mengajak dakwah ilallah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada lagi di dalam tafsir At-Tabari dikatakan tawasau bil haq itu apa? Orang yang berwasiat untuk melaksanakan amal soleh, melakukan satu amal dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, menjadikan Al-Quran sebagai sumber di dalam seluruh aktivitas amal kebaikan kita. Maka Muhammadiyah itu sumber pokoknya itu adalah Al-Quran dan sunnah makbulah. Kalau dulu menggunakan istilah sunnah sahihah, kemudian dirubah di muktamar yang keberapa itu diganti sunnah makbulah. Kalau sunnah sahihah itu seolah-olah yang dijadikan hujjah itu hanya hadis-hadis sahih, sementara hadis hasan tidak. Padahal isma hadis hasan itu juga bisa dijadikan hujjah di dalam istimbatul ahkam. Ya, maka digunakan sunnah makbulah. Ya. Jadi tawasau bil haq tadi itu adalah apa? Berwasiat untuk beramal dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber
pedoman amal kita. Maka disinilah pentingnya kita itu mengikuti paham agama. Kalau kita punya paham agama di Muhammadiyah, maka seluruh aktivitas amal kita hendaknya mendasarkan kepada paham agama yang dipahami oleh Muhammadiyah, dan pasti sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis melalui putusannya. Ya. Kemudian ada lagi tafsir Ibnu Asyur itu mengatakan tawasaw bil haq itu apa? Iqamatul masalihud diniyah, menegakkan kemaslahatan agama. Apa maslahat agama itu? Satu, menjaga din itu sendiri, menjaga aspek agama kita sendiri. Allah merintahkan kita sholat supaya terjaga agama kita, menjaga jiwa kita, menjaga akal kita, menjaga keturunan kita, menjaga harta kita. Jadi iqamatul masalihid diniyah kulliha, semuanya, termasuk fal aqaidul islamiyah, menegakkan akidah Islam. Ya, maka jangan sampai warga Muhammadiyah itu duwe kepercayaan yang tidak bersumber dari Al-Quran Al-Hadis. Isek percaya tatoyur, nek ketiban cecak iki mesti apa misalnya gitu. Itu sudah enggak ada lagi itu. Ya, nek lewat neng gone jembatan didin dhisik mundak anggo dijegal mbok sapa misalnya, padahal ya terang. Ya nek peteng ya ora apa-apa kan mungkin. Itu karena masih ada was-was kepercayaan, ada kepercayaan yang lain. Maka warga Muhammadiyah enggak boleh. Fal aqaidul islamiyah wal akhlaqud diniyah, menegakkan akhlak agama. Bagaimana kita berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan Rasulullah, berakhlak dengan masyarakat, berakhlak dengan keluarga, semuanya kita menggunakan perilaku itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ini makna watawasaw bil haq, komitmen terhadap kebenaran, dan ini tidak gampang. Ya, menegakkan kebenaran itu pasti banyak tantangannya. Ya, pasti banyak tantangannya. Ya, maka Yai Ahmad Dahlan itu ketika mendirikan Muhammadiyah ini merasa nek dhewean enggak akan mampu menegakkan kebenaran, mengajak dakwah itu nek sendirian tidak akan mampu. Maka harus ada komunitas, yang kemudian lahirlah Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Harus komunitas. Jenengan dhewean menegakkan itu enggak bisa. Harus ada satu komunitas. Komunitas itulah yang kemudian menjadi bergerak, menjadi gerakan untuk menegakkan masalihud diniyah, ya, menegakkan akidah Islamiyah. Maka harus dilakukan secara bersama-sama. Itu salah satu dasar kenapa kemudian Muhammadiyah lahir. Nek dakwah dhewean itu enggak bisa. Ya. Tetapi kalau kita bersama-sama, kita songgo bareng-bareng, maka insya Allah akselerasinya akan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini karena waktunya ada 9, yang akan mendapatkan keberuntungan tadi adalah tawasaw bis sabr, berwasiat di dalam kesabaran. Kenapa ini harus kita lakukan? Ya, tawasaw itu artinya tahabu, saling mencintai di dalam berwasiat, di dalam mengajak-ajak untuk bersabar. Kenapa jamaah rahimakumullah? Hidup itu kata Allah tidak kemudian dibiarkan begitu saja setelah kita mengatakan kami beriman. Enggak, akan diuji kita. Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanah? Tidak, justru ujian kita baru dimulai. Ya, wahum la yuftanun, dan mereka tidak. Kita akan diuji dengan anak-anak kita,
diuji dengan istri, diuji dengan suami, diuji dengan harta kita. Semuanya adalah ujian. Maka kita sesama muslim itu harus saling berwasiat di dalam kesabaran, termasuk sabar di dalam menghadapi ujian berupa musibah, sabar dalam hal ketaatan kepada Allah, berat niku. Ya, sabar tidak melanggar ketentuan Allah niku nggih berat. Maka harus saling berwasiat itu. Tawasobis sabar. Ya. Karena pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mendapatkan kenikmatan, seneng, itu juga ujian. Wa nabluukum bisari wal khairi, kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Sama-sama ujian. Dikasih nikmat rezeki yang gampang, itu ya ujian, isih gelem ibadah apa tidak. Dikasih kecukupan, kesulitan dalam bab rezeki, isih gelem ibadah atau tidak. Semuanya adalah ujian. Ya. Sama-sama ujian itu tujuannya adalah apakah sukses atau tidak, berhasil atau tidak. Ya, ini berkaitan dengan saling berwasiat di dalam kesabaran. Maka kata Ibnul Qayyim, ada kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim namanya Miftahud Daris Sa'adah, kunci rumah kebahagiaan itu. Kata Ibnul Qayyim, kalau 4 martabat tadi tercapai oleh manusia, maka hasil tujuannya adalah menuju kesempurnaan hidup. Apa itu? Mengetahui kebenaran, iman. Ya, iman itu dasarnya dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwa tidak ada sesembahan illallah. Kita mengetahui kebenaran, ya, berupa keimanan itu. Kemudian yang kedua, kita mengamalkan kebenaran itu. Setelah kita mengetahui, maka kemudian kita mengamalkan. Yang ketiga, kita mengajarkan kepada orang yang belum pandai mengamalkannya. Komitmen kebenaran harus terus-menerus kita sampaikan kepada saudara kita. Dan yang keempat, ya, sabar di dalam menyesuaikan diri dengan kebenaran dan mengamalkan. Ya, 4 hal inilah termasuk kesempurnaan hidup manusia. Maka Hamka di dalam Tafsir Al-Ajar itu mengatakan martabat manusia itu ya ada 4: iman, amal soleh, komitmen terhadap kebenaran, dan kesabaran. 4 ini kita dapatkan, kesempurnaan hidup kita tercapai. Maka kesimpulan saya ambil dari Imam Asy-Syafi'i, seandainya Al-Quran itu hanya surat Al-Asr, hanya surat Al-Asr saja, maka cukup untuk manusia. Lau lam yunazzal illa hadhi surati lakafatin nas. Seandainya tidak diturunkan kecuali hanya surat Al-Asr ini, maka cukup bagi manusia untuk pedoman hidup manusia. Ya. Seandainya manusia mentadabburi surat ini, lakafatahum, pasti sudah mencukupi untuk pedoman hidup manusia. Kesimpulannya begitu. Maka jamaah rahimakumullah, etos Al-Asr ini harus terus kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Yai Ahmad Dahlan itu mulang sampai 8 bulan. Kenapa? Karena nggak segera dilaksanakan. Apal wis apal, paham wis paham, tetapi tidak segera untuk dilaksanakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar, 1 aja atau 2? Wonten? Cekap nggih? Baik, kalau sudah tidak ada, dari saya ucapkan nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Jazakumullah hasanal jaza kepada Ustadz Maksun SHI ME yang telah menyampaikan berkaitan dengan etos al-asyr. Masya Allah, semoga kajian ini bisa kita cerna dan juga kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Langsung aja, mungkin besok masih ada kajian KKS lagi nggih Bu, di jam yang sama, episode 48, nanti ustadznya menyusul. Ya absen dulu, ini ada Pak Bambang bilang absen dulu. Sidajaya PRM. Wah, langsung. Wonosobo Selatan ada? Wonosobo Selatan, nggih. Wonosobo Timur, alhamdulillah. Wonosobo Barat ada ya Pak? Tawangsari, wah, Argopeni ada dong, masya Allah. Purnamandala, terus Pancur Bening, masya Allah. Mana lagi Pak? Seribit, wah, ada Pak, walaupun satu-satu. Masya Allah. Mepil nggih. Alatskia ada. Oh banyak Pak, alhamdulillah. Sudagaran, SD Sudagaran, masya Allah. TK Aba 1, Aba 2, Aba 3, Aba 4, Aba 5, Aba 6, Aba 7, Aba 8 menyusul nggih. Alhamdulillah, saya sekira banyak yang datang Pak. Yang izin Aba 7 Pak. Ya mungkin lagi ada mulutan di desa ini mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Marilah kita tutup kajian KKS pada hari ini dengan bacaan doa kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.